dia dapat report on time. Jadi dia bisa tahu setiap dia cut off dia kirim hari ini gitu kan, sesuai dengan porsi pembagian. Nah, nggak bisa bohong lagi dia. Nah, itu yang di arsitek bagian kedua. Nah, itu yang dia tidak gambarin. Nanti kalau keterangannya itu udah nggak di sini ini colong ganti gambarnya. Nah, iya, logo-logonya bisa kepake, cakap barang itu gitu kan. Ya, selamat sore Bapak Purba. Ya Pak, apa yang bisa saya bantu? Wah, jangan galak-galak, kenapa Bapak ini? Senyum dikit dong. Sambil nyanyi Never Man Alpha Someone like you. Pak Purba, kita dari Sepak Golf ini. Ya. Kita tahu Bapak Purba ini kan sudah terkenal dengan golfer mania. Sudah melanglang buana ke sana kemari dalam urusan golfan dan termasuk sekaligus sebagai pemainnya. Nah, ini saya minta komentar dan pendapat Bapak tentang golf nasional. Silakan Pak. Soal golf nasional yang mana nih Pak? PGI atau amatir atau profesional golf di Indonesia? Apa yang Bapak pengen saya kasih pendapat? Ya, tentang golf, Bapak sampaikan aja. Kalau golf di Indonesia itu kalau kita banding dengan negara-negara tetangga, kita itu sangat keterbelakangan. Baik dari sarana lapangan golf kita yang masih kurang. Yang kedua juga PGI itu masih kurang berperan ya meningkatkan animo orang bermain golf. Yang kedua, menurut saya kekurangan PGI itu juga kurang berperan ya mensosialisasikan bergolf yang benar. Sehingga kita sering melihat pemain golf, mereka hanya bermain golf, tidak motivasinya bergolf, tapi motivasinya di luar golf itu sendiri. Kita tidak jarang menemui orang bermain golf tidak dengan aturan bermain golf lagi, tapi dengan aturan yang mereka buat sendiri. Nah, itu juga mengurangi pembinaan yang betul, sehingga banyak orang-orang awam jadi membenci golf karena mereka berpikir golf itu tidak betul. Nah, ini tanggung jawab PGI menurut saya. Mereka harus buat bahwa golf itu betul. Makanya negara maju berhasil membuat ya golf adalah olahraga gentleman. Mereka sosialisasikan sehingga kalau di sekolah-sekolah internasional golf itu sudah menjadi kurikulum akademik, bahkan kurikulum SLTA. Kenapa? Orang tua maupun kalangan awam sudah menerima golf itu sarana olahraga yang paling baik mendidik mental orang. Nah, ini yang harus disosialisasikan. Nah, ini mudah-mudahan saya dengar tahun ini 2013 ada rencana pemerintah bikin tahun wisata golf. Mudah-mudahan itu tidak hanya slogan-slogan yang enak dilihat, mestinya ada perbuatan-perbuatan untuk mendukung itu. Oke, kemudian masalah lapangan golf course. Ya. Ini gimana kerjasama dengan pemerintah dalam hal ini, atau katakanlah dengan PGI ya, sebagai persatuan atau asosiasi golf nasional. Nah, yang mana dari golf course ini dia membangun golf course itu untuk berbisnis. Ada nggak aturan yang menentukan atau standar rate? Ini tentunya dibandingkan dengan pelayanan yang lapangan atau pelayanan lain kepada para pemain. Nah, itu memang tidak ada. Jadi beda dengan hotel. Hotel itu ada grade bintang. Sebuah hotel itu bisa bintang 3, bintang 4, itu ada syarat. Golf tidak ada. Nah, sehingga harga pembayaran untuk green fee di lapangan golf sangat tergantung kepada popularitas lapangan itu di mata golfer. Tidak ada ketentuan bahwa golf yang bintang 5 itu tidak ada. Semuanya itu adalah opini, tidak grade yang benar. Nah, kalau di hotel, kalau kita lihat di para wisata, hotel bintang 5 apabila tidak melakukan ini ada evaluasi, bintangnya diturunin. Kalau tidak ada, Pak. Nah, kenapa itu tidak diatur, Pak? Nah, inilah berkenaan dengan bahwa
pemerintah mau mencanangkan tahun wisata golf nasional. Artinya itu kan nanti jadi standar lapangan golf akan bertaraf nasional, internasional, sehingga kalau memberikan pelayanan yang baik terhadap para pemain golf itu merangsang, memicu para pegolf internasional berkunjung ke Indonesia dalam rangka wisata golf. Nah itu, jadi mungkin awalnya itu sudah tidak betul. Harusnya, jadi kalau kita lihat di Indonesia, sebenarnya mayoritas lapangan golf di Indonesia itu desainernya itu dari luar negeri. Ya, kita lihat seperti Emeralda, ya terkenal dengan yang desain Arnold Palmer, Riverside juga seperti itu. Tetapi mereka tidak mendesain itu untuk ya sebuah lapangan yang memenuhi kriteria, hanya membuat itu jadi unik. Kita ambil contoh satu hal. Lapangan dulu di Indonesia yang memenuhi untuk pertandingan internasional itu cuma Emeralda. Makanya masih banyak lapangan golf yang tidak dipilih oleh event-event organizer internasional jadi penyelenggara karena tidak memenuhi syarat. Syarat apa? Misalnya tingkat kesulitan, tingkat perawatan lapangan, banyak yang tidak memenuhi. Cuman belakangan ini kita lihat sudah ada beberapa lapangan yang dipakai event-event internasional. Pantai Indah Kapuk sudah dipakai, bahkan Cengkareng yang sangat pendek juga dipakai. Kelihatannya ada juga pergeseran dari IO-IO itu, ya. Masalahnya ada sponsorship. Nah, tapi harusnya kalau kita lihat, ya, lapangan-lapangan yang dipakai PGA Tour itu tingkat kesulitannya ada di faktor indeks. Harusnya PGI itu harus bikin pengumuman terbuka ya tentang penilaian mereka terhadap lapangan-lapangan dalam pembuatan rating, sehingga nilai sebuah lapangan tidak boleh lagi ditentukan oleh popularitas murni. Jadi harus ada faktor-faktor bahwa lapangan ini begini sehingga orang ingin main. Nah, PGI tidak pernah membuat suatu guideline kepada masyarakat bahwa lapangan A itu begini-begini, nggak ada. Jadi itu pure murni jadi kewajiban lapangan masing-masing. Itu juga bagian daripada ya kurangnya effort pemerintah untuk memasyarakatkan lapangan golf. Nah, tapi memang di negara kita agak lucu. Kadang-kadang mungkin kalau disosialisasikan banyak sekali sekarang yang a priori bahwa golf itu khusus untuk orang kaya. Apa yang terjadi akhirnya, pro-pro kita yang udah agak berumur itu semuanya mantan caddy. Nah sekarang ini ada yang positif, udah banyak junior, artinya mereka udah dididik dengan baik. Sehingga pro-pro kita mentalnya tidak bagus karena mereka tidak ada pendidikan. Nah sekarang udah agak meningkat, banyak kawan-kawan golfer yang anaknya disekolahin golf, disediain modal, nah sehingga mereka sudah bergolf dengan intelijensi yang bagus. Tanpa mengecilkan pro-pro yang sebelumnya, mereka memang hidupnya tidak cukup jadi pro, sehingga kadang-kadang untuk mengikuti sebuah turnamen pun mereka tidak ada modal. Nah bagaimana mereka memperprestasi kalau di rumah harus dipikirin dapur dari mana? Inilah tugas PGI sebenarnya, ada pembinaan, padahal di PGI itu ada bagian pembinaan, tapi tidak berjalan seperti yang diharapkan oleh para golfer menurut saya. Nah, Oke. Itu sedikit tanggapan saya, Bang. Oke. Kemudian terkait dengan peran daripada klub golf, ada beberapa klub golf nasional. Nah ini sebenarnya peran klub golf ini apa sih? Sejalan nggak dengan apa yang tadi Bapak sampaikan bahwa tidak ada peran juga, bagaimana PGI mau berperan, pemerintah mau berperan, tapi masyarakat dari golfer sendiri, masyarakat golf ya, mungkin juga terjaring dalam klub-klub, ya tidak menyampaikan apa yang Bapak sampaikan tadi, Ya. tidak disalurkan. Betul. Jadi itu jadi kayak lingkaran setan itu, Pak. Jadi satu, pertama yang kita harus lihat, banyak sekali klub-klub yang kita dengar di Indonesia ini tidak terdaftar di PGI. Itu yang pertama. Sehingga
PGI pun sulit. Namun PGI pun harus sedikit introspeksi. Klub-klub yang terdaftar di PGI yang membayar uang iuran ke PGI pun masih tidak diayomi dengan betul. Nah, ini juga menjadi rangsangan mestinya bagi klub-klub formal supaya yang informal tadi mau bergabung jadi klub formal. Nah, klub-klub inilah sebenarnya ya pintu terdepan dari PGI untuk mensosialisasikan golf yang betul. Nah, sehingga mereka banyak organ-organ yang akan berbuat mensosialisasikan golf dengan arti benar, yang dengan sendirinya akan mencetak golfer berprestasi yang menjadi andalan mereka. Kita mengenal memang PGI ada pembinaan yang dibuat PGI itu ada peserta PON, ada tim pelatnas, tetapi ya saya melihat satu hal, PGI itu hanya mendidik orang yang udah jadi. Nah, harusnya mereka ada tim merekrut yang punya potensi tapi belum jadi sampai jadi. Nah, yang dilakukan PGI sekarang itu orang-orang yang sudah berprestasi mereka bina. Padahal yang tidak muncul ke permukaan jauh lebih punya potensi tapi tidak punya opportunity itu mungkin sangat banyak. Nah, inilah yang harus diperhatikan PGI. Jadi jangan hanya mendidik orang yang udah berprestasi. Nah, terus kapan kita maju kalau begitu? Mari belajar dari Korea Selatan, Korea Utara, dari Jepang, Thailand. Nah, mereka mendidik, jadi melihat siapa yang punya potensi mereka hire, dididik sampai berprestasi, bukan setelah udah agak. Jadi kalau sekarang kan yang dibuat yang handicapnya kecil diikutkan jadi peserta PON. Nah, yaitu kalau Bapak sendiri handicapnya berapa sekarang? Saya handicapnya masih besar. Belum pro? Nah, saya belum pro, cuma saya memang tidak berniat jadi pro, saya hanya berniat pemain golf yang benar, itu aja, itu bedanya. Oke. Saya juga tidak ingin orang yang akan dibina PGI dalam arti berprestasi, enggak. Nah, harapan Bapak ke sepak golf klub ini apa nih? Nah, saya dengar ini memang ada sepak golf. Nah, harapan saya ke sepak golf segeralah menjadi klub formal dan jadilah perpanjangan tangan pemerintah atau perpanjangan tangan PGI membuat sosialisasi bergolf yang benar, nanti menghimpun para calon-calon golfer berprestasi untuk dibina jadi pemain-pemain yang handal. Itu obsesi sebuah klub yang betul. Ya, tapi kan semuanya itu perlu dana. Nah, ini gimana nih kalau masalah dana nih? Kita lihat para pegolfer luar seperti pegolfer legendaris Tiger Woods dan lain-lain. Ya, artinya memang dia bermain tiap hari, setiap saat main golf, memang duitnya gede. Di Indonesia ini gimana mau semangat main golf? Ya itu masih pandangan masyarakat golf adalah ya hanya orang-orang yang berduit. Nah, itu yang harus diluruskan. Sebuah klub mestinya kumpulan orang ya dari berbagai bidang, dari berbagai talenta, dari berbagai kemampuan yang mengurusi sebuah hajatan golf. Nah, di dalam kumpulan itu tadi ada orang yang memang memahami golf itu adalah bagian pemahaman, tetapi tidak sedikit pemain golf yang ingin ikut membina golf tetapi tidak mau ikut teknis golfnya, dia siap mendanai. Inilah yang harus dibuat. Nah, sehingga sebuah klub harus ditunjang oleh anggota-anggota yang memang punya dedikasi untuk golf. Ya, dedikasi olahraga khususnya untuk golf. Artinya, ya, dengan punya klub mestinya harus berpikir dia memberikan sesuatu kepada klub. Entah itu skill, ya dana, ya waktu dan kemampuan. Nah, klub menghimpun itu tadi akan dapat melakukan pembinaan-pembinaan yang Bapak tanyakan tadi. Tanpa seperti itu tidak klub.